Nama saya Raffi, dan saya berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, saya diajarkan oleh ayah saya untuk percaya bahwa kerja keras akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Maka, saat saya lulus kuliah dan melihat tak banyak peluang di kampung, saya memutuskan untuk mencoba peruntungan di negeri jiran, Malaysia. Saya punya mimpi besar, membuka usaha kerajinan kulit khas Indonesia dan memasarkannya ke Asia Tenggara. Sebuah kenalan saya di Jakarta mengaku punya koneksi di Kuala Lumpur dan bisa bantu membuka jalur bisnis. Saya percaya padanya, menjual motor dan sedikit tanah warisan keluarga untuk modal awal. Namun, begitu saya mendarat di Kuala Lumpur dan bertemu dengannya, semuanya berubah. Ia menghilang membawa uang saya. Saya tak punya tempat tinggal, tak punya siapapun untuk dihubungi, dan hanya membawa satu koper kecil. Hari pertama saya tidur di bangku warung makan 24 jam. Saya memesan teh tarik dan duduk sepanjang malam. Hari kedua, saya mandi di toilet umum di terminal, lalu mencari lowongan pekerjaan. Hasilnya nihil. Hari ketiga, tubuh saya mulai lemah, mental saya nyaris runtuh. Saat itulah takdir mempertemukan saya dengan Datuk Ismail. Ia datang pagi itu, mengenakan baju batik lengan panjang dan celana panjang hitam. Ia hendak membuka tokonya, sebuah gudang suku cadang industri kecil di daerah Kampung Baru. "Awak tidur sini malam-malam?" tanyanya, menatap saya dengan mata tajam tapi tidak menghakimi. Saya bangkit dan menjelaskan keadaan saya dengan jujur. Saya tak meminta uang, hanya pekerjaan. Saya hanya ingin kesempatan untuk memulai dari nol. Mungkin karena ketulusan saya, atau karena wajah saya mengingatkannya pada anaknya sendiri, ia berkata, "Kalau kamu betul-betul mau kerja, datanglah besok pagi jam 7. Saya perlukan orang cuci gudang." Saya tak bisa berkata apa-apa selain, "Terima kasih, Datuk." Keesokan harinya, saya datang lebih awal dari janji. Hari pertama kerja, saya menyapu, mengepel, menyusun barang. Saya diberi makan siang dan uang transport. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan. Minggu demi minggu, saya belajar. Saya mulai mengenali jenis-jenis barang, mendengar bagaimana para staf bicara soal harga, pengiriman, dan klien. Setiap malam, saya membaca buku bisnis bekas yang saya beli dari pasar loal. Saya mencatat semua yang saya lihat di gudang, dan membayangkan satu hari nanti punya gudang sendiri. Datuk Ismail ternyata bukan hanya orang kaya, tapi juga bijak. Ia memperhatikan saya diam-diam. Saat saya menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan rapi dari yang lain, ia mulai memberiku tugas tambahan, mengatur inventori, menemani ke pertemuan kecil, bahkan sesekali mencatat pesanan dari pelanggan tetap. "Tangan kamu ringan, Raffi. Saya suka tengok kamu kerja," katanya suatu sore. "Kamu ada impian besar, ya?" Saya mengangguk. "Saya ingin punya usaha sendiri suatu hari nanti, Datuk. Tapi sekarang saya cuma ingin belajar." Datuk tersenyum. "Belajar dengan kaki di tanah. Itu yang terbaik." Hari-hari terus berlalu. Saya tidak hanya bekerja, saya menyerap. Saya belajar dari tiap kesalahan dan mendengarkan semua nasihat. Datuk tidak memperlakukanku seperti buruh, tapi seperti murid yang sedang belajar. 3 tahun kemudian, saya mulai usaha kecil-kecilan, menjual kulit sintetis untuk produsen sepatu lokal. Saya minta izin pada Datuk, dan ia malah membantuku menyewa ruang kecil di dekat gudang. "Asal jangan lupa dari mana kamu bermula," katanya. Saya takkan pernah lupa. Karena di saat dunia menutup pintu, Datuk Ismail membuka satu untuk saya. Dan itu mengubah segalanya. Tahun keempat di Malaysia menjadi titik balik hidup saya. Dengan modal kecil, bantuan sewa tempat dari Datuk Ismail, dan kepercayaan pelanggan yang dulu mengenal saya sebagai anak gudang, saya memulai usaha pertama saya, Raffi Crafts, produsen dan distributor kulit sintetis premium untuk UMKM sepatu dan tas lokal. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak orang kaya, bukan lulusan luar negeri. Tapi saya punya 2 hal yang saya pelajari dari Datuk, kerja keras dan reputasi. Datuk pernah berkata, dalam dunia perniagaan, modal paling besar adalah nama baik. Maka saya menjalankan usaha kecil saya dengan jujur. Tak ada tipu berat bahan, tak ada markup tak masuk akal. Saya kenal semua pelanggan saya,
dari pembuat tas rumahan di Klang sampai pengrajin sepatu di Ipoh. Dari hanya 5 pelanggan tetap di awal bulan, dalam 1 tahun saya punya lebih dari 60 mitra di seluruh Malaysia. Saya ingat betul malam itu, saat saya menyelesaikan pesanan besar dari sebuah toko sepatu di Shah Alam. Datuk datang ke tempat saya, sebuah unit toko kecil 2 pintu yang kini penuh dengan stok dan aktivitas. Ia melihat saya berdiri di atas tangga, menyusun rak sambil memberi instruksi ke staf saya. Ia tertawa kecil. Anak gudang saya dah jadi bos sekarang, ya? Saya turun, tersenyum dan menjabat tangannya erat. Datuk, saya tak akan sampai di sini kalau bukan karena Datuk buka pintu gudang itu dulu, jawabku, dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Datuk mengelus pundakku. Kamu yang usaha. Saya cuma bagi kunci. Dari titik itu, saya tak berhenti. Saya buka cabang kecil di Johor Bahru. Saya mulai ekspor ke Singapura, bahkan ditawari masuk ke platform e-commerce lokal. Saya merekrut anak muda Indonesia dan Malaysia yang punya semangat kerja tinggi, sama seperti saya dulu. Tapi yang paling saya syukuri, saya masih menjaga hubungan dengan Datuk Ismail. Saya sering mampir ke tokonya, kadang hanya untuk makan siang atau sekadar berbincang. Kadang saya ikut ke rumahnya, mengenal keluarganya. Saya tahu, di balik wibawa dan kekayaannya, ia hanya ingin satu hal, melihat orang yang pernah dia tolong jadi orang yang berhasil tanpa lupa daratan. Suatu malam, saat kami duduk minum teh tarik di pinggir jalan, Datuk tiba-tiba bertanya, "Raffi, kamu ada mimpi lain ke depan?" Saya menatap langit Malaysia yang malam itu cerah. Saya ingin bisa menolong orang, Datuk. Sama seperti waktu Datuk tolong saya dulu. Ia mengangguk perlahan. Kalau begitu, kamu sudah jadi orang berjaya yang sebenar-benarnya. Saya tak tahu bahwa malam itu akan jadi obrolan terakhir kami dalam keadaan semuanya masih baik-baik saja. Takdir sedang menyusun ujian untuk Datuk, dan saat itu tiba, giliran saya yang harus membuka pintu, untuk membalas budi. Hidup, seperti roda, kadang mengangkat tinggi, kadang menguji di titik paling dalam. Dan kali ini, giliran Datuk Ismail yang diuji. Awalnya hanya kabar kecil dari rekan bisnisnya. Salah satu mitra impor dari luar negeri melakukan prestasi besar, barang tak dikirim, pembayaran macet, dan kontrak bernilai jutaan ringgit menjadi sia-sia. Gudang utama Datuk menumpuk stok tanpa bisa dijual karena suplai bahan rusak, sementara utang dagang mulai menumpuk. Saya baru tahu setelah staf lamanya, Kak Rohani, menghubungi saya. "Raffi, Datuk dah 2 minggu tak datang ke toko. Dia murung, tak keluar rumah." Saya langsung datang ke rumahnya. Datuk menyambut dengan senyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan lelah. Ia tampak jauh lebih tua dari terakhir kali saya melihatnya. Rambutnya yang dulu hanya beruban di sisi kini nyaris putih seluruhnya. "Bisnis saya tumbang, Raffi," katanya lirih sambil menatap kosong ke taman belakang rumahnya. Saya malu. Saya duduk di sampingnya. "Datuk, saya pernah tidur di trotoar, dan Datuk angkat saya jadi orang. Kalau Datuk malu sekarang, saya pun seharusnya malu untuk hidup." Ia menoleh, mata berkaca. "Saya tak pernah minta apa-apa dari kamu." Saya mengangguk, lalu menjawab perlahan. "Dan karena itu, saya justru ingin berikan semuanya." Malam itu, saya memutuskan. Ini saatnya saya membalas budi. Saya tidak kaya raya seperti Datuk, tapi saya punya jaringan, saya punya mitra, dan saya punya nama baik yang saya jaga bertahun-tahun. Saya kumpulkan tim saya, mempelajari situasi Datuk. Saya ajak 2 pengacara muda yang dulu kami bantu kuliah untuk bantu konsultasi hukum. Saya hubungi supplier saya dan negosiasikan skema barter stok. Saya bahkan menjual salah satu kendaraan perusahaan saya, bukan karena tak ada uang, tapi karena saya ingin menunjukkan bahwa loyalitas tak bisa dihitung dalam angka. Datuk sempat menolak, bahkan mengusir saya dari rumahnya. Tapi saya tetap datang, setiap hari. Kadang hanya membawakan makanan kesukaannya, kadang membawa berita kecil, pelanggan lama yang masih setia, atau mitra lama yang ingin membantu jika Datuk mau kembali berdiri. Akhirnya, setelah berminggu-minggu, Datuk bangkit. Bersama saya, kami bentuk kembali perusahaannya, tapi dengan nama baru, Israf Corporation, singkatan dari Ismail dan Raffi. Bukan karena saya ingin ambil bagian,
Datuk, kataku waktu itu, tapi karena saya ingin semua orang tahu, bahwa yang menolong saya dulu, kini berdiri kembali, bukan karena belas kasihan, tapi karena hubungan yang tulus. Dengan kerja keras, doa, dan bantuan dari banyak orang yang dulu pernah disentuh oleh kebaikan Datuk, perusahaannya pulih perlahan-lahan. Dari sinilah saya belajar satu hal besar. Kadang, balas budi bukan soal uang. Tapi soal hadir ketika orang yang pernah menolong kita sedang kehilangan alasan untuk berdiri. 3 tahun setelah badai menerpa, Israf Corporation berdiri tegak. Meski tak sebesar kerajaan bisnis Datuk Ismail dulu, tapi nama itu dikenal di kalangan pengusaha lokal sebagai simbol kebangkitan, kejujuran, dan semangat saling bantu. Hari itu, saya duduk berdampingan dengan Datuk Ismail di sebuah seminar kewirausahaan yang diadakan di Putrajaya. Kami diundang sebagai pembicara tamu, 2 generasi, 1 ikatan, mentor dan murid. Saya mengenakan setelan jas terbaik saya. Datuk mengenakan batik Malaysia kesukaannya, sama seperti saat pertama kali saya bertemu dengannya di depan gudang tua itu. Dalam sesi tanya-jawab, seorang pemuda dari Sabah bertanya, "Datuk dan Encik Raffi, apa warisan terbesar yang ingin Datuk tinggalkan, dan apa yang Encik Raffi pelajari dari perjalanan ini?" Datuk terdiam sejenak. Ia lalu menatap saya, dan saya tahu, jawaban itu bukan hanya untuk audiens, tapi untuk saya secara pribadi. Saya bukanlah orang kaya yang akan tinggalkan banyak harta. Tapi kalau saya boleh tinggalkan satu hal, saya ingin tinggalkan nilai, bahwa dalam hidup ini, kalau kamu mampu tolong orang, tolonglah, meski hanya satu pintu terbuka. Mungkin dia akan jadi orang yang bantu kamu kembali, atau bantu orang lain suatu hari nanti. Saya menunduk, menahan haru. Kata-katanya lebih berat dari emas. Giliranku menjawab. Saya bukan orang yang sempurna. Tapi saya tahu satu hal, orang yang menolong saya tidak pernah meminta imbalan. Justru karena itu, saya merasa wajib membalas kebaikan itu, bukan hanya ke Datuk, tapi ke orang lain juga. Karena balas budi sejati, bukan berhenti di orang yang sama, tapi berlanjut ke orang berikutnya. Sejak hari itu, saya dan Datuk memulai program mentorship kecil untuk anak-anak muda dari Indonesia dan Malaysia yang ingin berwirausaha tapi tak punya akses. Kami beri mereka pelatihan, tempat magang, bahkan modal usaha. Salah satu anak dari program itu, seorang pemuda bernama Hadi dari Medan, menangis saat lulus dari pelatihan. Ia berkata, "Abang Raffi, saya tak tahu hidup saya akan seperti apa kalau tak jumpa abang. Dan saat saya memeluknya, saya sadar, beginilah rasanya jadi seperti Datuk dulu. Lingkaran hitam sedang, lingkaran hitam sedang, lingkaran hitam sedang." Beberapa bulan kemudian, Datuk jatuh sakit. Penyakit usia lanjut, tak terlalu menyakitkan tapi perlahan melemahkan tubuhnya. Saya sering mengunjunginya, dan kadang kami hanya duduk diam, menatap taman rumahnya sambil mendengar suara azan maghrib dari masjid dekat rumah. Suatu sore, ia memanggilku ke kamarnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Raffi, saya tak menyesal tolong kamu dulu. Sekarang saya boleh pergi dengan tenang?" Air mata saya jatuh. Saya genggam tangannya erat. "Datuk, saya takkan biarkan nama Datuk hilang begitu saja. Saya akan teruskan semuanya." Beberapa hari kemudian, Datuk Ismail berpulang. Jenazahnya dimakamkan dengan penghormatan, dihadiri ratusan orang, dari pengusaha besar, sampai mantan staf gudang yang dulu pernah bekerja bersamanya. Saya berdiri di sisi liang lahat, mengenakan baju Melayu hitam, dan dalam hati saya bersumpah. Saya akan teruskan warisan Datuk, bukan perusahaannya, tapi kebaikannya. Kini, setelah 10 tahun sejak pertama saya datang ke Malaysia dengan hanya satu koper dan harapan kosong, saya berdiri sebagai CEO Israf Group, perusahaan yang berdiri bukan hanya dari kerja keras, tapi dari balas budi yang tak pernah putus.